Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama dengan saya di channel Lebih Service. Rekan-rekan, di hadapan saya ini ada sebuah efek gitar listrik ya. Nah, ini dengan kerusakan teman-teman, switch tombolnya itu bermasalah ya. Jadi di antara switch tombol ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ada yang bermasalah ya. Nanti kita akan coba nyalakan switch tombol manakah yang bermasalah. Oke, jadi kita akan buatkan tutorialnya ya teman-teman ya. Jadi buat rekan-rekan atau para sahabat YouTube saya yang belum pernah melakukan pergantian switch tombolnya, bisa dengan mengikuti tutorial ini teman-teman ya. Oke, kalau begitu saya akan coba nyalakan ya. Kita akan periksa untuk tombol-tombol ini kan ada berapa, 1, 2, 3, dan 5 ya. Ada 5 ya. Kita akan cek tombol manakah yang bermasalah ya. Saya akan coba nyalakan dulu efek gitar listrik ini ya. Oke, coba saya colokkan ya teman-teman ya. Saya matikan saja dulu seperti ini supaya lebih jelas ya. Oke, sudah nyala ya. Nah, kita langsung saya nanti cek ya teman-teman ya. Oke, coba kita cek yang normal ini teman-teman ya. Seperti ini saya geser ya. Nah, oke, ini satu yang bermasalah ya. Ditekan seperti ini, lampu indikatornya nggak nyala ya. Coba yang kita tekan yang ini. Nah, ini yang normal ya teman-teman ya. Oke, yang ini juga normal. Nah, ini juga agak bermasalah paling ujung ya. Ini nah, nanti ditekan sekali, ditekan betul ya, baru bisa nyala ya. Nah, seperti ini. Nah, itu ini ya, berarti ada dua ya teman-teman. Coba kita di bagian atas ya. Nah, di bagian atas respon ya. Tapi tidak apa-apa, so kita akan melakukan pergantian. Ini saya akan melakukan pergantian switch tombol, karena ini switch tombolnya sudah mulai, kayaknya udah mulai kalah ya teman-teman ya. Kalau switch tombol yang normal, maka dia akan berbunyi klik seperti ini pada saat kita tekan ya, seperti ini ya. Nah, itu seperti itu ya kalau switch tombol yang normal ya. Nah, seperti ini. Nah, ini normal juga, ini normal juga. Yang bermasalah itu adalah ini, tidak ada bunyi klik ya sama sekali. Nanti ini juga macet, dan yang ini juga macet, tidak ada bunyi klik. Ini juga, dan ini juga ya. Walaupun dia berfungsi ya teman-teman, tapi kita lakukan saja pergantian semua ya. Jadi untuk satu kali bongkar aja ya. Jadi kita akan ganti 4 switch tombolnya ya teman-teman ya. 1, 2, dan 2, 3, dan 4 ya. Oke. Tapi sebelum saya lanjut, jika teman-teman suka dengan channel saya, silakan teman-teman like ya, subscribe, di komen, dan jangan lupa teman-teman bagikan. Nanti saya akan perlihatkan kita cara bukanya gimana. Kalau teman-teman yang masih awam ya, nanti kita akan lihat di bagian belakang. Saya matikan dulu. Oke, kita akan lihat ya. Nah, ini ada beberapa baut ya teman-teman yang kita bisa buka ya. Oke, nanti kita akan buka dulu bautnya. Untuk di bagian tengah sini dulu saya nggak buka yang macam ini teman-teman, karena ini jelas yang baut seperti ini memegang mesin ya, atau trafo di dalam atau apa di dalam kita nggak tahu ya teman-teman ya. Yang kita buka itu adalah yang ada karet seperti ini. Oke, saya akan buka dulu, lalu kita akan lihat isi bagian dalamnya. Oke ya Pak ya, penampakan mesin di bagian dalam seperti ini ya teman-teman ya. Jadi tadi saya bukanya itu keseluruhan ya. Ternyata ini bautnya bukan yang memegang mesin ya. Jadi saya buka untuk semua baut di belakang ya. Kalau teman-teman ingin buka ya, buka aja untuk semua bautnya. Dan kondisi penampakan untuk mesin di bagian dalam seperti ini. Jadi kita terfokus ke sini teman-teman ya. Oke, untuk area tombol switchnya tadi, dan yang di sini bagian atas. Jadi yang kita ganti itu ada sekitaran 4 tadi ya, 2 di bawah dan 2 di atas. Kalau begitu teman-teman, saya akan buka dulu untuk semua baut ini ya. Kita akan lihat. Jadi kalau saya lihat ini tombolnya ini sama aja ya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman tidak punya stok, ada CD bekas di rumah, itu bisa kita pakai tombolnya. Ataukah televisi tabung yang ada pakai tombol, ini cocok semua teman-teman ya, karena dia menggunakan 4 kaki ya. Oke, kalau begitu saya akan buka dulu untuk bagian tombol di bagian sini ya teman-teman ya. Kita akan lihat, lalu kita akan eksekusi tombolnya. Oke rekan-rekan ya, bautnya ini saya sudah buka ya. Dan untuk memudahkan pekerjaan kita, ini ya, saya sudah beri tanda ya yang bermasalah ya. Ini saya kali seperti ini, dan yang paling ujung dan yang paling atas ini ya. Oke, kalau begitu coba kita cabut dulu ini teman-teman ya, supaya lebih memudahkan kita untuk melihat ya. Wow,
kotor sekali ya teman-teman ya. Nanti kita akan bersihkan. Oke. Nah, seperti yang saya katakan ya. Jadi dia itu sama dengan tombol DCD ya. Dan keyboard juga sama semua teman-teman ya. Dia menggunakan 4 kaki persegi 4 ya, seperti ini. Kalau di TV tabung juga ada ya yang segi 4 seperti ini ya. Oke, yang 4 kaki ya. Oke, ini saya sudah beri tanda ya, ini yang ternyata sudah pernah dilakukan juga pergantian ya rekan-rekan. Oke, dan yang ini. Jadi yang bermasalah itu yang pernah dilakukan pergantian ya. Nah, ini kentara ya. Dan yang ini paling ujung ya. Tuh. Oke, kalau begitu saya akan coba melakukan pergantian ya. Kita akan lihat dulu. Ternyata ini di bagian atas juga ada jalur ya. Di bagian bawah pun juga ada jalur ya. Jadi perhatikan teman-teman ya, pada saat kita melakukan pergantian ya, harus semua connect ya pada saat kita pasang. Oke, nanti saya akan perlihatkan ya kita cara mengganti tombol switch seperti ini. Saya akan panaskan solder dulu, lalu kita akan coba eksekusi langsung ya. Untuk tombolnya ini saya sudah belikan, nanti saya akan perlihatkan ya. Oke. Oke ya, jadi untuk memprediksi kerusakan switch tombol seperti ini kalau teman-teman melakukan pergantian ya, perhatikan untuk kepala bagian atas ini ya, karena yang dijual di pasaran itu ada 2 macam ya, ada yang pendek dan ada yang panjang seperti ini. Jadi kita sesuaikan dengan bawaan ya. Nah, ini bawaannya sama persis ya. Untuk ujung yang bulat ini dia agak manjang ke atas ya, dan sedangkan ini yang pernah melakukan pergantian rekan-rekan perhatikan ya, dia itu switch tombolnya pendek ya. Ini saya dekatkan. Nah, bisa teman-teman lihat ya, saya perbesar dulu sedikit. Nah ya, perhatikan ya itu. Nah, dia pendek ya. Nah, ini kan panjang ya, seperti dengan bawaan yang saya belikan ya. Nah, ini. Oh, jatuh. Ini ya. Nah, seperti ini perbedaannya ya. Jadi perhatikan teman-teman ya. Ada 2 macam untuk switch tombol, yang 4 kaki seperti ini dijual di pasaran ya. Jadi sesuaikan dengan bawaan ya. Ini pantas pada saat kita tekan tadi itu dia tidak klik ya. Padahal ini klik ya teman-teman. Tapi itu enggak kentara ya. Kalau seperti yang saya belikan ini dia klik ya seperti ini. Nah, itu ya. Jadi saya sudah belikan ya. Saya samakan dengan yang bawahnya. Oke. Kalau begitu kita akan coba lakukan pergantian ya. Saya geser dulu sebentar. Ini ya. Saya akan ambil timah dulu, lalu penghisap timah ya. Seperti ini. Ntar kita matikan supaya jangan berkedip-kedip ya. Mungkin ini bisa lebih terang ya teman-teman ya. Oke. Nah, kita kasih pancing timah dulu seperti ini. Apakah sudah nyala ya? Ntar kita naikin suhunya ya. Kita pancing timah seperti ini supaya kita mudah melakukan penghisapan ya. Untuk area timahnya seperti ini. Oke. Saya akan hisap dulu timahnya. Ya, seperti itu rekan-rekan ya. Nah, itu udah keluar ya. Jadi mudah ya kalau kita pancing dengan timah dulu ya. Pastikan soldernya panasnya maksimal ya. Kalau solder yang agak kurang panas itu biasanya merusak PCB ya rekan-rekan, karena sering ditempelin seperti ini lalu kita hisap ya. Nah, seperti itu ya. Jadi perhatikan juga untuk sisa-sisa seperti ini jangan ditaruh di dalam ya. Takutnya kalau nanti kita pasang dia mengenai salah satu kaki di sini bisa rusak ya. Kita ambil dulu untuk pisau cutter ya. Lalu kita akan coba tekan-tekan di daerah bawah sini ya. Bentar ya. Pisau cutter saya lagi nggak ada. Kuku saya pendek juga ya. Ambil saya dengan menggunakan tang. Nah, seperti ini.
Ups, jatuh. Oke, ini udah keluar, tinggal kita congkel ya. Ntar ambil pisau cutter dulu saya dulu ya, sebentar tak lanjut. Oke, ini ada pisau cutter ya, saya sudah ambil. Kita masukkan ke dalam, lalu kita akan bantu ya. Nah, itu sudah keluar rekan-rekan. Nah, oke, seperti ini ya. Itu udah keluar, kita bersihkan. Nah, untuk cara pemasangannya, ini bolak-balik nggak masalah ya. Yang penting kakinya ini masuk semua ke dalam ya. Mau seperti ini pasangannya, yang penting cocok ya. Mau seperti ini pasangannya bisa, mau seperti ini pasangannya bisa ya. Oke, saya pasang ya. Kita masukkan dulu. Ntar tak kasih lurus dulu untuk kakinya ya, supaya kita mudah memasukkannya ya. Nah, seperti ini. Ini udah lurus, coba kita masukkan. Ya, ntar. Nah, itu sudah masuk ya rekan-rekan. Sisa kita klik seperti ini. Oke. Nah, ini bisa kita kasih solder ya. Kita renggangkan sedikit ke samping ya, supaya dia memegang lebih enak. Seperti itu. Nih. Nah, ini ya rekan-rekan ya. Saya akan solder lagi. Seperti ini. Oke. Oke. Nah, cuman seperti itu aja teman-teman ya. Nanti kita akan bersihkan dengan menggunakan thinner ya. Ini bekas pekerjaan seperti ini yang telah dikerjakan, ini sangat jelek ya. Ini masih ada nempel-nempel seperti ini. Jadi kita bersihkan dengan menggunakan thinner nanti. Proses pemasangan tombolnya mungkin seperti itu ya. Jadi saya akan lakukan pergantian tombol 4 buah tombol tadi ya. Tutorialnya mungkin sama seperti yang saya lakukan, yang pergantian satu tombol ini ya. Yang jelas seperti itu ya rekan-rekan ya. Oke. Coba kita tekan-tekan seperti ini. Nah, oke. Ini sudah bunyi klik-klik-klik. Kalau begitu saya akan pasang dulu 4 buah tombol. Nanti setelah saya memasang 4 buah tombol, lalu kita akan coba nyalakan lagi, kita akan tes ya. Oke, baik ya rekan-rekan, setelah saya melakukan pergantian 4 buah tombol ya, 2 di atas dan 2 di bawah, kita akan coba langsung nyalakan ya. Saya akan tes dulu. Bentar ya. Oke, kita coba nyalakan rekan-rekan. Apakah tombolnya mau berfungsi semua ya? Yang kita ganti tadi itu adalah 1, 2, 3 dan 4 ya. Ini sudah bunyi semua klik ya. Nah, ini dan ini. Oke, kita akan coba langsung nyalakan ya. Nah, kita coba nyalakan dulu. Colokannya mana lagi? Ini ya. Oke, sudah nyala ya. Tuh. Ini pengaruh dari HP saya ya, makanya dia berkedip-kedip seperti itu. Ini sudah normal lampunya. Sekarang kita akan tes, perhatikan yang di bawah sini. Saya matikan lampu di kamera saya supaya lebih jelas ya. Oke. Yang ini tadi yang macet ya. Coba kita tekan. Oke, sudah berpindah rekan-rekan ya. Di sini sudah bagus juga. Di sebelah sini yang bermasalah tadi juga. Oke, udah normal. Yang di atas sini kita tekan ya. Nah, itu sudah berubah nilainya. Yang sebelahnya di sini. Oke rekan-rekan ya, demikian barangkali tutorial singkat dari saya cara kita melakukan pergantian switch ya, yang ada di efek gitar merek Floor Put Plus ya. Kalaupun mungkin ada
pertanyaan dari rekan-rekan atau sahabat YouTube saya, silakan bertanya di kolom komentar ya. Insya Allah dengan sebisa saya akan menjawab pertanyaannya. Dan tetap dukung channel saya dengan cara di like, di subscribe, serta di komen. Dan jangan lupa teman-teman bagikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan dari saya dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya.